Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadratin sallallahu jalakatul muqarrabin wa sallallahu mu'allif hadzal kitab Sayyid Maliki Muhammad bin Maliki sallallahu alaihi wasallam wa madina jatina syekhina khususan ilama hadina al-asqiya malam kalami bima asati wa ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 129. Wa anin Nabi alaihi salatu wassalam Yahudu ngambil al-hadisa yang hadis sapa aksaro luwih banyak min sab'i mi'atin saking 700 orang apane imro'atan. Menurut riwayat para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dari kalangan perempuan itu lebih dari 700 orang. Itu luar biasa loh. Artinya kan peran perempuan itu penting. Yang dari 700 tadi yatatalamadu menjadi murid lahuna kedua 700 perempuan sahabat tadi sapa kasirun sebagian besar minas sahabati saking sahabat wa uhulil ulama lan tokoh-tokoh ulama. Banyak ulama, banyak sahabat tabi'in yang kemudian mengambil riwayat hadis dari tadi 700 orang perempuan tadi. Wayurwi lan meriwayatkan sapa al-Hafidz rawayarwi sapa al-Hafidz Ibnu Asakir. Ibnu Asakir salah seorang tabi'in pencatat biografi para sahabat iku meriwayatkan al-hadis yang hadis min aksaro saking lebih banyak min samanina imro'atan daripada pira samanin 80 perempuan. Fima ing dalam barang baina Syam antarane Damaskus Syria wal Iraki itu ada di dalam wilayah Damaskus sama Irak saja. Ini suara motor luar biasa. Tapi Anda kan juga nyenyak toh? Yang di lantai 3 kayaknya sudah enggak pusing, sudah biasa. Kata Sayyid Maliki, Ibnu Asakir itu meriwayatkan hadis hanya dari 2 kota, yaitu Irak dan Sam, Syria dan Irak, itu lebih dari 80 orang. Kalau Anda baca kemarin, Women in Islamic biografi yang ditulis Rodin itu dia mencatat Ibnu Asakir itu meriwayatkan lebih dari 200 perempuan. Yang paling banyak itu Ibnu Hajar. Anda bisa melihat Ibnu Hajar dalam kitabnya Isobah itu meriwayatkan mencatat ada 1551 tokoh perempuan yang dia dalam bidang hadis, fikih atau tafsir, tasawuf itu lebih dari 1500 orang. Kalau angkanya 1551 itu Ibnu Hajar. Ibnu Sa'ad yang kemarin saya sampaikan, Ibnu Sa'ad itu tokoh awal, dia wafat tahun 220 Hijriah. Itu mencatat ada 625 tokoh perempuan. Coba Anda bisa bayangkan dulu perempuan-perempuan itu tercatat sebagai orang-orang hebat dan jumlahnya tidak sedikit. Kalau kita belajar kitab-kitab besar, hanya kemudian makin hari makin kesini kita kemudian tidak kenal tokoh-tokoh perempuan. Mestinya apa yang ingin disampaikan oleh Sayyid Maliki adalah cobalah kita lihat tokoh-tokoh dulu yang perempuan itu punya peran yang besar. Mestinya kita begitu, sehingga dengan demikian perempuan saat ini mestinya juga tidak kalah dengan itu. Jangan hanya kemudian perempuan digiring hanya urusan kayak bikang yang kemarin itu, yang hanya dia
hanya di waktunya yang pendek karena segera menikah. Jadi artinya perempuan di anak wedok pokoknya payu kayak nih. Itu akhirnya terus kapan mereka belajarnya? Nah, apa yang ingin disampaikan di sini adalah mestinya kita jangan begitu. Jangan kemudian menempatkan perempuan hanya sebagai sesuatu yang kemudian tidak mempunyai kesempatan untuk belajar dan mengembangkan ilmunya. Karena dulu tokoh-tokoh kita dulu itu tidak sedikit mencatat perempuan. Kecuali kalau dulu kemudian Nabi mengarahkan wis perempuan, ibu-ibu, emak-emak ini urusan omah. Ternyata kan enggak. Nabi juga ngasih kesempatan mereka belajar. Sehingga kemudian Ibnu Hajar, Ibnu Sa'ad, Ibnu Asakir, itu tokoh-tokoh yang mencatat tentang tokoh-tokoh baik perempuan laki-laki. Dan mereka memasukkan sangat banyak. Yang tadi yang saya bilang misalnya Ibnu Hajar, itu dalam kitab Al-Isobah itu mencatat 1551 perempuan. Sementara Ibnu Sa'ad mencatat 624. Kalau yang ini disebutkan di sini Ibnu Asakir itu kalau menurut catatannya Said Maliki lebih dari 80. Tapi kalau kita mengikuti penelitiannya Ruth Rodit itu ada 200. Itu kan jumlah tokoh perempuan yang luar biasa. Waman sapane wong arafa yang ngerti sepeman, arafa yang belajar al-adab al-arabi, yaitu tentang peradaban Arab, wa qara'a lan maca sepeman tarikh al-Islam ing tarikh Islam, wajada mongko nemu sepeman min sahiratin nisa'i saking orang-orang pembesar perempuan bil ilmi wal fadli. Banyak kita menemukan tokoh-tokoh perempuan yang unggul dalam keilmuan dan keutamaan. Tapi yang dibaca tarikh besar loh ya. Kalau Anda belajar tarikh apa biasanya? Nurul Yakin, yo gak ono. Nurul Yakin juga disebutkan. Tapi kalau Anda belajar tarikh-tarikh besar itu luar biasa. Women in Islamic itu menceritakan penelitiannya Rodit yang menceritakan tentang peran perempuan. Bahkan sampai kemudian disampaikan di dalam percaturan pergeseran dari kekhalifahan Bani Umayyah, kenapa kemudian bergeser ke Bani Abbas, itu ada peran perempuan yang luar biasa. Anda masih ingat kalau di Jawa, setelah Tunggul Ametung, terus Kenarok. Setelah Kenarok siapa? Kan sing eling. Ini gak lulus ini sejarah bahasa dunia sejarah. Singosari, coba pertarungan Singosari itu kan nggak lepas dari tokoh perempuan toh, itu kan Dedes. Walaupun dia tidak tampil, tapi sebetulnya perannya kan nggak bisa diremehkan. Peran perempuan luar biasa. Hanya sayangnya gini-gini biasanya nggak dicatat dalam sejarah. Peran perempuan tidak dicatat, yang dicatat laki-laki. Padahal kalau di Kerajaan Majapahit masih ingat ada tokoh perempuan yang luar biasa juga, Tribuana Tunggaldewi. Terus siapa lagi yang makamnya semua dicat ungu? Sekarang saya keruh. Gimana? Ini kan sejarah-sejarah kita kan ada tuh. Ustaz pernah ke makam itu makam Ratu Majapahit yang seluruh makam ruangannya dicat ungu karena itu identitas beliau, warna ungu, saya lupa namanya. Biyen eling so, ketemu Anda kok malah lupa. Nah, kan ada artinya saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya di awal Islam, tidak hanya di dalam peradaban Arab, di Jawa pun mungkin di Anda itu juga tidak lepas dari perempuan. Kalau di Madura ada siapa? Air mata Ebu. Ebu bukan ibu. Kalau digolek ini Google ibu nggak ketemu, tapi lah Ebu ketemu. Nah, itu kan peran-peran perempuan yang luar biasa. Nah, maksudnya apa yang ingin disampaikan oleh Said Maliki, ingatlah itu loh. Dulu para mak-mak, para ibu-ibu itu luar biasa.
Sehingga kita mestinya melihat itu. Wa syairi lan syair, wa tadrisi lan pendidikan, wa riwayati tadris, wa riwayat, banyak tokoh perempuan yang unggul di dalam keilmuan, syair, riwayat hadis adadan yang layuhso, yang tidak bisa dihitung, bimisra ana ing Mesir, wasam lan Syria, wal Irak, wal Yaman, wal Maghrib, Maroko, wal Andalus, wasairu buludanil Islamiyah, lan negara-negara selain. Artinya tidak bisa dihitung jumlah perempuan yang hebat di semua wilayah. Hatta kola, sampai sehingga ngendika sapa Sauki, seorang penyair, hadza utai ini ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yangkus, yang tidak pernah mengurangi sapa nabi, hukukul mukminati hang hae perempuan. Nabi tidak pernah mengurangi hak perempuan, karena Nabi memperlakukan sama dalam keilmuan. Tentu peran dan posisinya beda, tetapi dalam hal keilmuan kan sama. Dalam ibadah perempuan kan tidak dibedakan toh. Kalau Al-Quran mengatakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Siapa yang beramal, tidak peduli Anda laki-laki atau perempuan, maka balasannya sama. Kan enggak ada toh. Kalau sholat raweh, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, kan enggak. Kan pahalanya podo. Artinya Tuhan sama. Perannya memang beda, peran sosial beda, peran dalam keluarga memang beda, tetapi di dalam ibadah dan keilmuan tidak beda. Nah, mestinya begitu. Nah, kita itu sering karena peran perempuan itu tidak sama dengan laki-laki, maka kemudian kita menganggap perempuan menjadi tidak sama dengan laki-laki. Padahal yang membedakan hanya perannya. Tapi hak keilmuan mestinya tidak ikut begitu. Al ilmu tai ilmu iku kana ana apa ilmu iku syariatan linisaihi, disyariatkan linisaihi maring para nisae Kanjeng Nabi al mutafaqihati yang ahli fikih. Rubina menjadi bagian atijarota ing, jadi banyak perempuan-perempuan masa Nabi itu yang mutafaqihat, yang ahli fikih. Salah satunya adalah Sayyidah Aisyah misalnya. Ada hal-hal yang terkait dengan tijarah. Masih ingat salah satunya adalah Sayyidah Khadijah yang kaya dan hebat. Wasiasah dan politik. Di akhir hidupnya salah satunya misalnya Sayyidah Aisyah yang terjun dalam peperangan. Wasu'unil apa itu bacane? Pokoknya ngono kuwi ketoke. Walaqat alimat, kalau baca walaqat alimtu atau alimta, anta mengerti sapa sira bi banatihi, bayan apa itu namanya? Banatahu ya, gitu ya. Para putri-putri Nabi lihujil ulumi maring argumentasi ilmu az-zakhirati yang mulia, kanat sakinatan, ono sapa bayanat, ini tadi banayat, putri-putri Nabi dan sahabat mukminin tadi iku sakinatan, menempati tamlau, yang memenuhi dunia ing dunia, wa nahza'a, lan menjelaskan biriwati kelan riwayat. Banyak tokoh-tokoh dari para sahabat dan Nabi perempuan yang kemudian menjadi tokoh-tokoh ilmu yang dari beliaulah kemudian riwayat hadis kita peroleh. Rawat meriwayatkan sapa mereka para mukminat dan para keluarga Nabi itu al hadisa ing hadis, wa fasarot lan menafsirkan ayal kitabi ing kitab Al-Qur'an al-bayinati, ing memberikan penjelasan, wa hadaratul islamiyati, utawi peradaban Islam ikutantiku, memberikan informasi, menjelaskan mimakanil muslimati, saking tempat dan posisinya perempuan. Kita bahkan juga melihat di dalam perkembangan sejarah peradaban Islam muncul tokoh-tokoh perempuan. Di Baghdad, ana ing Baghdad Darul Alimati, yaitu rumah keilmuan, wa manzilul muta'adibati, lan tempat peradaban.
wa Damaskis wa Dimaski lan di tanah Damaskus tahta Umiyatin di bawah kekuasaan Bani Umayyah Umul Jawari ono ibu-ibu yang luar biasa asabigoti annabigoti yang istimewa Wariadu Andalus lan di tanah Andalus Samanal Hatifati banyak tokoh yang melantunkan asairoti ing sair-sair dan itu semua perempuan. Anda bisa membaca ada buku apa judulnya? Muslim Spain kalau nggak salah. Islam di Spanyol ditulis oleh seorang guru besar peradaban Islam di Spanyol. Cukup tebal bukunya, ada 1000 halaman lebih. Yang itu beliau dalam buku itu menulis tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh di situ dan tidak sedikit perempuan. Karena itu kalau di sini dikatakan di tanah Andalus banyak ahli sair perempuan. Artinya kita ini mulai Kanjeng Nabi sampai Baghdad, Andalus itu semua tidak lepas dari peran-peran perempuan. Itulah mestinya yang harus kita tiru, gerak perempuan. Faidah ta'alamta faidah ta'alamat mongko lamun belajar sapa almar'atu mar'ah. Nah, sekarang persoalannya adalah tadi sudah disampaikan bahwa perempuan itu di dalam sejarah mulai Kanjeng Nabi sampai masa terakhir itu muncul banyak peran yang dia mainkan baik dalam keilmuan maupun yang lain. Nah, sekarang adalah kalau sekarang seorang perempuan harus belajar, seorang perempuan harus kuliah, harus mendalami ilmu, maka apa yang patut untuk perempuan? Faidah ta'alamat mongko lamun belajar sapa almar'atu falaiku mongko utahi sesuatu yang patut dia kelan perempuan wal aslahu yang lebih maslahah lah maring perempuan ikut ta'allumuddin. Pertama adalah belajar terkait dengan persoalan agama. Perempuan harus paham itu karena dia akan mendidik anak-anaknya. Wa ahkamihi lan hukum agama. Perempuan harus paham. Walaupun mestinya laki-laki yang jauh lebih paham. Karena dia harus mendidik keluarganya. Wa tadbiril manazil lan pengaturan rumah. Pengaturan rumah itu enak enggak? Kuliah itu. Tata boga ya. Tata boga, apa lagi? Tata boga itu apa? Masak. Oh, masak. Berarti kan harus pintar. Itu lebih patut kata Syekh Maliki. Tata boga, tata masak, tata ruang itu apa? Bukan arsitek, nata ruang. Arsitek kan desain. Ergonomi ya. Enak tahu kuliah. Misalnya kita ini ruangan, gimana noto ini kelihatan cantik. Itu kan ada tahu ilmunya. Enak mata kuliah kalau nggak salah di psikologi ergonomi. Interior kan, ini, iyalah terserah. Nah, nata rumah wa usul tarbiyah, dasar-dasar pendidikan. Kalau Anda kemudian yang perempuan masuk tarbiyah ya pas lah. Dasar-dasar pendidikan. Jadi perempuan itu lebih pas kalau kata Syekh Maliki. Kalau harus mendalami keilmuan, yang penting satu ilmu agama dan kedua lebih pada pendidikan. Bagaimana kalau teknik sipil? Juga popo lah, 1-2 harus penting ada yang ke sana. Tapi tidak kesemuanya. Itu kan hanya butuh orang-orang yang agak sedikit tomboy itu. Kalau Anda yang halus, yang teknik sipil enggak begitu enggak begitu pas. Tapi kalau di pendidikan itu lebih umum karena itu akan lebih aplikatif. Wa malan barang labuda kang mesti minhu saking ma lisihatil abdani untuk kesehatan badan, berarti medis. Layaklah jadi suster, jadi dokter, perawat, itu kalau perempuan biasanya lebih pas untuk kesehatan. Wal ibadati lan ibadah, wal muamalati lan muamalah. Mungkin kita biasanya apa? Muamalah. Mungkin di perbankan,
perempuan toh, atau apa yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang butuh ketelitian biasanya. Ngitung duit itu kan laki-laki kan bolak-balik keliru, nggak kakean kurang. Itulah perempuan kan lebih pas. Dulu Ustadz ketika jadi di fakultas punya bendahara itu banyak. Ada yang perempuan, ada laki-laki. Itu beda gaya nih. Bendaharanya perempuan itu lebih teliti, lebih jeli. Laki-laki pernah punya bendahara laki-laki beberapa kali. Itu wis ngitungnya kan dia ngitung besar ya. Tapi rinciannya ya apa kadang itu lupa. Nah, tapi laki perempuan sing ditunggu jeli tapi gedene lali. Mungkin begitu. Tapi artinya kita diajarkan begini. Kalau perempuan harus mendalami keilmuan, maka ada yang lebih pas yang terkait dengan sesuai dengan potensi dasar dia. Dia dasarnya lebih ke pendidikan, ke kesehatan badan, ke hal-hal yang lebih menunjukkan ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih pas untuk feminim. Nah, bukan yang kemudian kerja kasar gitu kan, enggak. Banyak tuh kerja yang teknik bangunan itu yo adalah silakan, tetapi biasanya itu tidak cukup pas dengan pribadi perempuan yang lebih halus. Nanti yang bagian noto detailnya mungkin perempuan tadi, apa noto CT misalnya yang lebih detail. Jadi artinya tidak semua keilmuan, tapi kalau saran Syed Maliki, carilah ilmu-ilmu yang lebih pas untuk pribadi perempuan. Walati itu saidu, selain ilmu-ilmu tadi, koyok pendidikan, koyok kesehatan, yang itu pas untuk perempuan. Hal lain yang bisa diperhatikan adalah alati tusaidu, yaitu hal-hal yang terkait untuk tusaidu untuk mendukung zaujaha yang suaminya. Kira-kira apa yang ilmu dibutuhkan untuk mendukung suami? Nggak tahu juga, ala hayati ngatasi kehidupan. Tandiful baiti lan kebersihan rumah, watum hidul virosi lan terkait dengan noto tadi, viros itu tempat tidur. Kayaknya kalau cuma ngebahasi tempat tidur ya gak usah kuliah. Tapi ini saya kira kan lebih dari itu. Tamhidul viros itu kalau bahasa terjemahnya kan ngerapikan tempat tidur. Kalau cuma itu kan ya gak usah kuliah. Itu kan iso, tetapi kan maksudnya bukan sekedar itu, tapi mungkin noto rumah, bagaimana enek toh kalau dulu kita punya ketika kita enggak punya pembantu di rumah, kita dulu biasanya ngambil dari calon TKW yang mau keluar negeri, itu ada magang sebulan. Nah, kita ambil untuk magang di kita. Magang, jadi belajar dibantu di rumah tangga, karena nggak semua TKW siap untuk kerja itu toh. Enek sing seneng calon itu, enek yang seneng ngersih omah. Jadi dia seneng banget bersihkan tempat tidur, nyapu. Enek senengane masak. Terus pokoknya mulai isu itu wis seneng dapur. Seneng masaknya macam-macam dan dia ahli. Kita seneng banget ketika beliau di sini. Jadi masakannya enak dan dia senang masak, berkreasi. Ada lagi yang senang nyuci. Terus pokoknya bendinaku ono sing dicuci. Ini kan ada tau yang perempuan yang bakat begitu, yang senang. Tapi enek sing gak seneng blas. Masak ora, nyuci ora. Ya ono, senengane turu cuma. Ada orang yang begitu. Perempuan harus bisa begitu, selain mendalami keilmuan, harus bisa teknis, yang sifatnya teknis, tentang mengatur rumah, mengatur tempat tidur, watan sikel asasi, noto rambut. Kalau sekarang apa itu? Noto rambut sekarang salon, rawat kecantikan, pedikur, medikur, itu kan apa kuwi. Noto rambut ala mayurob, sehingga tampak cantik. Itu kan Anda harus bisa toh. Gimana anaknya
Karena ada tidak semua perempuan loh punya kepedulian itu. Kadang ibu ku mau macak tapi anaknya gak diopeni. Ada toh? Kalau Ustadz tidak jarang, nggak sering sih, cuma kadang ketemu aja toh. Bapaknya macak rapi, ibuke cantik banget, anaknya kumus. Ibuke ngopain anaknya apa orang? Ada yang begitu. Kalau kita dulu masih nganterin Kak Asa, Kak Safak sekolah itu, kan kalau hari-hari tertentu pertemuan wali murid, ibu itu kan saingan sampai anaknya, dandanannya. Nah, itu kan luar biasa, ada yang begitu. Tapi yang intinya adalah seorang ibu, seorang perempuan, itu harus, secara teknis harus bisa itu. Gimana noto anaknya, peduli anaknya, iya anaknya mandi porong. Gue enak wis mandi tapi gak sisiran. Dan ibunya gak peduli. Enak toh? Lalu kadang lah Ustadz, anak-anak mandi, habis mandi sisiran. Kadang kalau gak sisiran, koyok gak mandi. Terus, sudah mandi ya, tapi gak sisiran sih, gak karu-karuan. Nah, kadang kita gak peduli juga. Itu artinya kalau Anda jadi ibu, itu harus tahu itu gimana nata rambut. Sehingga anak-anak kita tampak rapi, semua. Kata Said Maliki, selain keilmuan tadi, pendidikan, kesehatan, muamalah, dan seterusnya, seorang perempuan harus punya keterampilan kayak ini. Keterampilan di rumah, noto kasur, noto rumah, ngersii rumah, itu teknis-teknis, bahkan sampai tunsikul asas, noto rambut. Ya apa, anggap rambut kita itu rapi, ketok ayu. Itu kan Anda kan harus tampil cantik. Juga usah nunggu ada suami nanti. Kan artinya kita tampil cantik itu ya karena memang Tuhan mengajarkan kita tampil rapi. Bukan untuk menggoda orang. Apa kok cantik mau ke toko ngarep? Kan tampil cantik itu kan tidak karena mau ke toko. Ya karena Tuhan mengajarkan kita untuk rapi. Yang pondok kita anak ibu-ibu yang omah wis gawe apa daster lungsuran. Buka PKK macaknya mulai sebelum subuh. Kan ya enggak, bukan begitu. Iku khairun, kata Said Maliki, itu khairun lebih baik minal ladzi saking orang takra'u kang sibuk maca al-jaru ida ing teori-teori. Artinya daripada Anda disibukkan dengan belajar teori-teori yang jelimet, kan lebih baik Anda punya kemampuan untuk ngatur rumah tangga, karena itu lebih aplikatif sebagai seorang ibu. Watak tubulan menulis makolat makalah-makalah, tapi bukan berarti kemudian kuliah gak gaya makalah. Apa gak makalah loh? Di kitab itu gak boleh buat makalah. Enggak, artinya begini loh. Kalau di sini dikatakan seorang ibu daripada sibuk dengan urusan-urusan begitu, ada hal yang lebih aplikatif, yaitu noto rumah dan seterusnya. Watu talibu lan menuntut sapa seorang perempuan bihakiha ing kelawan hake perempuan fil intikhobati ing dalam pemilihan umum. Pengen jadi DPR. Salah satu dari perempuan harus ada yang mewakili ya. Tetapi kan tidak semua sibuk ke situ. Kalau kita kan ada peraturan 20% perempuan minimal partai-partai itu ya, bahwa ada dari sekian perempuan itu yang harus duduk di sana ya, tapi hendaknya tidak semua ke situ karena ada hal-hal yang lain yang lebih aplikatif di rumah, yaitu terkait dengan kesejahteraan rumah tangga dia. Itu kalau menurut ini. Wal musyarakhatil rijali lan bergaul dengan para laki-laki fi majlisi suyuhi ing dalem majelis para sesepuh wan wabilan dewan. Rame-rame jadi anggota DPR, rame-rame jadi wakil ya, wakil penguasa. Sekarang kan usum toh pimpinannya laki-laki, wakilnya perempuan. Kalau enggak gitu, sebelumnya suaminya, setelah itu ganti istrinya. Delalah pejabat yang pertama ini istrinya 3. Jadi digilir, yang pertama istri pertama, periode berikutnya istri kedua. Kemudian kan ada toh kasusnya
seorang pejabat di daerah, awalnya suaminya. Kemudian suaminya 2 periode selesai, istrinya 2 maju bareng. Jadi siapapun yang menang tetap istrinya dia. Nah, sehingga ada begitu. Kalau kata Said Nawawi, 1-2 di antara mereka silakan, tetapi secara umum perempuan lebih baik tidak di situ. Wahiyya ikula amrullahi ta'ala, demi Allah ikula tasluhu, kata Said Nawawi, Said Alwi, pekerjaan-pekerjaan tadi yang masuk dunia politis itu demi Allah tidak patut, artinya tidak layak untuk perempuan. Ada banyak pekerjaan yang lebih sesuai untuk perempuan daripada sibuk jadi anggota dewan. Nah, maksudnya begitu. Tapi bukan berarti kemudian meninggalkan semua toh. Kan kalau Al-Quran mengatakan tidak juga baik kalau semua orang maju perang. Sebagian di antara kita ada yang tafakuh fiddin, harus mondok dan mendalami agama. Tidak patut juga semua perempuan lari ke politis. Tapi bukan berarti kemudian politik ditinggalkan. Bagi Anda, keluarga Anda yang mempunyai kecenderungan di situ, silakan aja. Karena di situ juga harus ada perempuan toh. Kita mayoritas masyarakat kita perempuan. Nah, kalau di DPR, di anggota dewan tidak ada kaum perempuan yang mewakili, nanti kan suara perempuan tidak terwakili. Padahal ada kebutuhan khas perempuan. Kalau yang laki-laki yang menentukan, padahal laki-laki nggak tahu perempuan. Itu kan nanti akan katanya demi perempuan. Demi perempuan bukan. Kayak yang kasus sering, enak seorang laki-laki ingin poligami, maka kemudian alasannya untuk istrinya. Ustadz, saya ini kan sering keluar kota. Kasihan istri saya sering ditinggal di rumah. Karena itu saya nggak tega kalau istri saya ditinggal di rumah, karena itu saya carikan teman. Itu untuk istrinya atau untuk dia? Atau lagi guyonannya kalau di grup laki-laki. Saya itu saking cintanya pada istri, saya demi keselamatan, karena itu istri saya nggak pernah saya ajak kemana-mana, di rumah saja. Nah, untuk kemana-mana saya ajak istri cadangan. Yang istri aslinya di rumah karena kalau ada kecelakaan atau apa-apa, jadi istrinya tetap aman di rumah. Itu untuk istrinya atau untuk dia? Nah, maksudnya begitu. Itu loh, kalau perempuan tidak ada yang mewakili, maka kemudian juga nggak benar. Karena itu di sini dikatakan itu penting, tetapi tidak semua kemudian perempuan ke situ. Ada hal-hal yang lebih pas, yang lebih bermanfaat, yang harus diselesaikan oleh seorang perempuan. Tetapi walan turidu, lan tidak menghendaki sapa kita, minta limia saking pendidikannya perempuan ila antakuna. Apa yang ingin disampaikan tadi, yang Said Maliki menolak, tidak sepakat kalau perempuan sibuk di politik, itu bukan berarti kita melarang, kata Said Maliki, bukan berarti kita melarang perempuan belajar, tidak. Ila antakuna, kecuali ento ono sapa perempuan iku udwan amilan, yaitu menjadi orang yang bisa bekerja amilan bima ing dalem barang takdiru, yang mampu sapa perempuan alaihi atau tukdaru alaihi ngatasé ma mutakotatan kelawan lebih teknis 5 maring barang tubasyiruhu yang tubasyiru yang bersentuhan langsung. Apa yang disampaikan tadi, bahwa misalnya dikatakan Said Maliki itu tidak sepakat kalau perempuan sibuk di politik, sibuk di dewan, bukan berarti itu kemudian beliau melarang perempuan untuk belajar, bukan, tetapi lebih beliau mengarahkan agar pendidikan perempuan lebih dikaitkan dengan pekerjaan perempuan yang lebih sesuai dengan kepribadiannya. Maksudnya perempuan kan lebih banyak ke persoalan teknis. Persoalan kalau dia mendalami keilmuannya, maka lebih banyak ilmu-ilmu yang teknis, kayak pendidikan, ilmu pendidikan, ilmu kesehatan, itu kan lebih teknis. Itu lebih pas untuk beliau, sehingga tidak urusannya yang politis yang kemudian lebih banyak intriknya. Nanti nangis mulai karena dirasani politik kan begitu toh. Itu luar biasa intriknya. Solihatan yang
sesuai li zawaji maring suami istri wal umumati lan untuk keibuan. Arifatan tur pengetahuan lima maring barang yatlubuhu yang menuntut hu ing ma apa alhamlu terkait dengan keibuan dengan sebagai seorang istri, bagaimana istri itu terkait dengan dan keibuan misalnya terkait dengan hamil, wal wiladatu lan wiladah melahirkan, wa radhaatu lan menyusui, wa tarbiyati lan ilmu-ilmu pendidikan, wa tibi lan kedokteran. Sehingga kalau Anda masuk jadi dokter, itu pas sesuai dengan, karena kita kan kalau kita belajar Ihya, Ghazali menyampaikan bahwa ilmu kedokteran, mendalami kedokteran, masuk di dalam fakultas kedokteran, itu bagian dari fardu kifayah. Jadi, karena itu adalah untuk kepentingan umum. Anda bisa bayangkan, kita mayoritas perempuan. Perempuan ini kalau sudah nikah akan hamil, insya Allah. Kan? Loh, kalau sudah nikah kan hamil. Jangan belum nikah aja hamil. Gitu. Apalagi sudah nikah akan hamil. Setelah hamil, dia akan melahirkan. Nah, di dalam proses kehamilan dan melahirkan, seorang ibu itu kan butuh dibimbing oleh seorang dokter. Etikanya, orang pasien perempuan, dokternya perempuan. Apalagi ini soal kehamilan dan melahirkan. Maka kan kita berarti butuh dokter perempuan yang ahli dalam bidang kandungan. Karena itulah Ghazali mengatakan masuk mendalami ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Sehingga Anda nanti kalau punya anak, adalah anak kita yang kemudian masuk kedokteran. Adalah anak kita yang masuk dalam ilmu-ilmu medis. Itu bagian dari kita, itu kewajiban sosial kita. Nah, karena itu di sini juga dikatakan salah satu hal yang pas untuk seorang perempuan adalah pendidikan dan kedokteran. Tip. Nah, sehingga santri kan harus ada tuh yang masuk situ. Ojo kok kabeh masuk tarbiyah. Kalau enggak tarbiyah apa biasanya pilihannya? Bahasa Arab. Ya bukan berarti itu enggak bagus, tapi kan Anda belajar bahasa Arab mulai MI. Gitu kan. Wis mlebu bahasa Arab mulai MI enggak jadi lulusan terbaik, itu kan rugi banget. Adalah yang selain tarbiyah itu masuk kedokteran. Wa tadbiri lan pengaturan as-sholihi yang patut fi husni zai ing dalem persoalan pakaian. Apa ngarani? Desain ya. Ilmu desain. Kalau kita kembali ke Ghazali itu mengajarkan kita mencari ilmu itu ada yang hukum fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, ketika belajar fardu kifayah, Ghazali menyebutkan secara eksplisit yang masuk fardu kifayah satu, kedokteran. Itu masuk fardu kifayah. Yang kedua adalah ilmu desain. Ilmu desain itu secara eksplisit disebutkan di dalam Ihya. Itu masuk fardu kifayah. Desain itu ada dua. Ada desain baju dan desain ruangan. Desain baju itu apa namanya? Apa ini? Ya desainer orangnya. Lah secara spesifik apa namanya? Yus pokoknya ngono kuwi ketok ya. Jadi ada orang yang ahli nggawe baju. Sekarang kan begini yang harus kita pikirkan. Bahwa seorang perempuan muslim itu harus menutup aurat, itu ya. Karena kita harus menutup aurat, tetapi kan juga harus modis. Kan Anda tidak mau toh nutup aurat kayak pelungsung bantal dari atas ke bawah podong. Kan enggak. Artinya ketika Anda harus modis, ketika nutup aurat iya, tapi kan harus modis. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah kita berarti butuh seorang santri yang ngerti nutup aurat dan ngerti desain baju yang baik. Kan gitu loh. Sehingga santri itu ada yang masuk di situ. Sekarang pertanyaannya, kita punya nggak desainer perempuan? Oh punya Ustaz. Kira-kira cukup lah untuk kebutuhan kita? Enggak banyak desain. Apalagi kalau Anda lihat channel TV fashion, nanti toh channel fashion yang tiap hari lenggak-lenggok itu kan biasanya desainnya kan minimalis kabeh. Baju setengah meter cukup untuk perempuan. Kan ada toh
Loh coba, itu kan berarti kita butuh seorang santri yang ngerti desain baju. Sehingga ada anak kita yang masuk di situ yang menjadi desainer yang bagus. Kita kan butuh kayak kerudung, apa enek toh? Kerudung merek-merek tertentu yang mahal banget. Padahal kainnya ya podo sakmono kuwi ombone. Tapi kan luar biasa. Biasanya anak-anak kalau Ustaz ke Pasuruan, Kak Safa, ya belikan kerudung merek opo, nyebut merek wisan. Padahal dan harganya nggak murah. Kok iso merek iku? Teman-teman saya loh, merek kuwi. Padahal kan kainnya paling ya podo dengan Anda. Tapi beda, artinya kan kita butuh seorang santri yang ngerti desain itu. Itu satu, desain busana. Yang kedua adalah desain ruangan, arsitektur. Sehingga perlu ada orang santri yang ngerti arsitektur. Kalau kita ngaji Bidayatul Hidayah, kita kan diajarkan ada etika di kamar mandi, ada etika di tempat tidur, ada etika di ruang makan. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah rumah kita, tempat tidur kita, ruang makan kita, tempat toilet kita, itu desainnya sesuai dengan Bidayatul Hidayah? Kan? Berarti kan butuh santri ngerti Bidayatul Hidayah, turun ngerti arsitektur. Kan begitu. Kita tuh sering bergaya, lahir rumah kita itu hebat kayak Eropa. Tapi pertanyaannya, apakah rumah kita itu desainnya sudah sesuai dengan apa yang kita kaji dalam kitab-kitab etika Islam? Misalnya Bidayatul Hidayah. Kan berarti di sini dibutuhkan santri yang ngerti arsitektur dan ngerti etika Islam. Itu fardu kifayah. Sehingga kemudian kalau kita, anak-anak kita, santri-santri tidak ada yang masuk arsitektur, berarti ada yang perlu dipertanyakan. Sehingga nanti kalau Anda jadi ibu, jangan sibuk anaknya dilebokno. Kalau dulu karena Ustadz bapak ibu itu guru, pokoknya anaknya kabeh kudu dadi guru. Ya nggak apa-apa sih. Tapi itu kan bapak kita. Kalau sekarang Anda, saya kira nggak gitulah. Kalau Anda sekarang jadi guru, jangan semua anaknya jadi guru. Ada anak kita yang masuk kedokteran, ada anak kita yang masuk arsitektur, ada anak kita yang masuk ini. Karena itu ada wilayah garapan santri. Santri itu begitu. Karena itu di sini dikatakan perempuan selain belajar teori-teori tadi, selain yang teknis, perempuan juga harus tahu yang terkait dengan kepribadiannya. Satu, pendidikan. Dua, kedokteran. Ketiga, desain. Wasalamati zaukin, lan kebaikane rasa, berarti apa itu? Psikologi. Yang bicara tentang zauk, tentang rasa. Sehingga kalau fakultas psikologi kita mayoritas perempuan itu pas. Psikologi kan lebih bicara ini. Sehingga santri ada yang ke psikologi. Ada yang sesuai dengan itu. Waturi nafsin, lan membersihkan jiwa. Ini kan psikologi juga toh. Terapi, bagaimana membersihkan jiwa, bagaimana tentang meningkatkan personality dan seterusnya. La afifatan, bukan perilaku sadijatan kang mudah, tetapi wala muta'alimatan dan juga bukan pendidikan mutahalimatan yang memberikan beban. Intinya adalah kalau Said Maliki mengatakan pendidikan perempuan yang lebih pas perempuan itu hendaknya jangan terlalu teoritis yang kemudian susah. Nggak mudah loh perempuan yang kemudian diajari filsafat misalnya. Urung-urung itu pusing dhisik. Kuliah kalau Ustaz ngajari filsafat, mata kuliah filsafat di pasca S2 atau S3, kadang Ustaz saya itu udah pusing duluan kalau itu belum masuk. Kata Said Alwi begini, perempuan jangan mendalami ilmu-ilmu yang terlalu teoritis yang kemudian itu menjadi beban. Tapi jangan juga terlalu ilmu-ilmu teknis yang terlalu mudah. Tapi semua disesuaikan dengan tingkat kepribadian yang pas untuk perempuan apa. Kalau di sini misalnya yang disebutkan pendidikan, kedokteran, teknik, arsitek, tadi desain, kemudian psikologi.
itu lebih pas untuk perempuan. Wa iyaha, ini luar biasa. Speakernya kencang banget. Wa iyaha wa qiraatan. Nah, karena itu wa iyaha lan hendaknya hati-hati menjauhi sapa perempuan qiraatama yang membaca sesuatu ya duru yang bahayani biaklan perempuan beakiatin in dalam akidah wal au hulukin utawa huluk akhlak. Karena itu perempuan mestinya tidak disibukkan atau bahkan menjauhi bacaan-bacaan yang membahayakan akidah dan akhlak. Contohnya kaki soti alfi lailin walailatin, kisah 1001 malam. Wadiwa min Abi Nuwas, kasus jenakannya Abu Nawas. Wa Muslim ibnu Walid, wa kutubil khurafat, cerita-cerita khurafat. Nah, mestinya santri nggak sibuk dengan bacaan novel dan komik. Masih ingat dulu kita di pondok, kalau Ustaz di pondok, bacaan komik itu dilarang. Kita dulu kan seneng cerita bersambung silat Kopinghu. Biyen masih tahu nggak Anda? Urung lahir. Enak cerita silat Kopinghu, dan itu puluhan jilid, bukan 1-2, 20, 30. Kita pinjem ke perpustakaan, bukan perpustakaan umum ya, juga bukan perpustakaan kampus. Pinjaman buku sewa buku cerita, pinjem berapa hari, kemudian lek maca ndelik. Karena itu kalau ketemu pengurus disita. Itu bacaan lelahan. Nah, di sini juga dikatakan buku-buku begitu, bacaan-bacaan khurafat, wa manaqib al-makdzubah, cerita-cerita yang bohong, banyak toh. Sekarang novel itu ternyata masuk di aplikasi ya. Beberapa kali Ustaz ngeklik di mana? Sosial media. Ternyata begitu dibaca, untuk lanjutnya silakan install ini. Nah, itu yang kita nggak mau. Artinya sekarang mereka cari ini. Itu kan sesuatu yang kemudian membuat kita tersibukkan dengan itu. Biasanya begitu seru, bersambung besok. Akhirnya ngenteni besok. Begitu ya. Siapa yang biasa sih ini? Kak ono santri ketok ya. Cuma satu. Koncone sing akeh. Kita mestinya, kata Sayyidina Alwi, kita tidak sibuk dengan urusan itu. Wa asatilul awalin, begitu juga karya-karya biyen, min Thomasin, wa Judais. Ini kalau kita Jin dan Jun. Enak toh? Ini juga ada dulu Thomas dan Judes. Wa Aujun ibnu Unuk, cerita itu. Wa Zatil Imadi, wa Hikayatin. Kayak kok pada senyum-senyum kayak para penggemar. Wal hikayat aladila asla. Juga cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Anil jin wal ibrit. Enak penggemar itu ini. Nah, jin dan jun, terus jin ibrit, terus itu kan itu kan bukan cerita beneran toh. Kenapa kita disibukkan dengan itu? Kan lebih baik Anda nyiapkan gaya skripsi dan tesis. Gaya makalah urung mari, sibuk gawe jin dan ibrit. Coba. Wal asyah al mukhifata, wal asbah, cerita-cerita hantu. Biasanya enak tau cerita hantu. Senenge al mukhifata, hantu-hantu yang menakutkan, yang sembunyi. Mukhifah wa ma takti, wa malan barang takti yang akan datang bi kelama apa aflam, film-film al-khabisah, film-film yang khabisah, yang buruk. Kalau Anda masih ingat istilah film picisan, film-film yang nggak mutu. Kalau ceritanya kok lagu-lagu saiki itu, kadang ada tuh lagu nggak jelas, iki lagu apa tuh Jan? Diulang-ulang. Mulane kadang Ustaz tuh iki saire apa to isine iku jane apa?
suwe diulang balik maneh. Balik. Kenapa kok? Tapi kan juga laku dan banyak yang nge-like. Wal jaraid al malunah, film-film yang malunah, yang terlaknat, artinya film-film yang buruk, min ahbaril mujrimin, dari kabar-kabar mujrim, pendurakaan, kayak kita sekarang apa ini? Yang biasa Mas Adik itu apa tuh? Sinetron, apa sumpek, sinetron opo, ya nggak jelas. Tapi ratingnya banyak juga. Nyatanya kalau ratingnya nggak banyak kan nggak akan tayang itu. Ketika dia terus tayang kan ratingnya tinggi. Padahal kita loh tahu ceritanya. Paling itu nanti ya, istrinya kita kan tahu toh. Itu biasanya cerita mantan. Nanti kalau setelah itu mantannya yang salah akan rusak, hancur. Yang ini akan sukses. Nanti akan balik. Kan itu aja ceritanya. Cobalah ahbaril mujrim katanya Said Alwi. Itu kan kabar-kabar apa yang nggak ada dasarnya. Mujrim itu kan kedurakan yang nggak jelas. Ada tadi tuh yang komik apa namanya? Kartun tertentu yang bahasa Indonesia, keluarga apa itu jenenge. Mosok anaknya berani sama orang tuanya. Anaknya nggodani bapaknya, ibuke. Padahal itu kartun anak-anak. Ini kok ya apa tuh ngajari anak kita kayak gitu. Anak tuh kartun keluarga titik-titik. Kalau saya nyebut namanya nanti dikritik orang. Tapi kan ada tuh keluarga sopo. Anaknya suka karo-karuan. Kadang perilakunya kadang tidak mendidik. Itu kan kabar-kabar mujrim. Kabar-kabar yang tidak baik. Mestinya santri tidak disibukkan dengan itu. Nah, saya percaya Anda enggak. Wajahnya sih meyakinkan. Meyakinkan iya apa enggak. Nah, cobalah kita ada banyak hal, banyak referen yang kita bisa baca yang jauh lebih manfaat daripada itu. Mondok kuliah online ternyata malah disibukkan ini novel yang enggak jelas, sing jin ibrit, sing itu kan sesuatu yang enggak jelas dasarnya. Wal mawimaratil asyrar, lan cerita-cerita yang buruk, minal iski, saking cinta, wasarakoti lan pencurian. Enek cerita-cerita yang romantis banget, kayak apa biasanya? Setelah itu dia menikah bahagia selamanya. Kan ada toh cerita-cerita putri opo asalnya menderita, begitu ketemu pangeran dipikir hidup itu kayak dia, begitu nikah langsung fil iski, cerita-cerita tentang romantisme yang enggak mendasar, atau pencurian-pencurian, kasus kekerasan, ada film kekerasan yang itu mestinya enggak. Au min suwaril ariyati, atau dari gambar-gambar telanjang. Ada kalau enggak film, gambar. Terus gak karu-karuan sekarang. Al mustahirati bil fadilati, yang kemudian merendahkan bil fadilati kelan keutamaan wa dini lan agama. Banyak hal yang kemudian seperti itu. Walan yang bagi. Oke, kita lanjutkan besok kalau gitu. Ada pertanyaan? Enggak? Iya. Apa? Musang itu apa? Binatang. Bagaimana hukumnya musang? Kalau kita belajar makanan itu ada yang halal, ada yang haram. Salah satu sesuatu makanan yang diharamkan adalah binatang buas. Nah, sekarang musang itu termasuk binatang buas atau bukan? Nah, kan gitu. Ketoknya musang itu masuk binatang buas. Kayaknya. Nah, kalau dia masuk binatang buas maka haram. Jadi kita melihat bukan musang atau haram atau tidak, bukan. Tetapi saya mengatakan salah satu yang diharamkan dari binatang adalah binatang buas. Segala sesuatu yang masuk kategori binatang buas adalah haram.
Nah, sehingga pertanyaan tadi Anda bisa melihat musang itu masuk binatang buas atau bukan. Kenapa musik itu haram? Kenapa musik haram? Musik haram atau tidak? Musik itu tidak haram. Jadi hukum dasarnya musik itu mubah, bukan haram. Hukum dasar itu mubah. Hanya kalau kemudian menjadi haram karena ada ulama yang mengharamkan, itu karena ada aspek lain yang membuat dia bisa dihukumi haram. Misalnya musik kemudian menampakkan penyanyinya yang mengumbar aurat. Saking enak toh penyanyi itu bisa viral bukan karena lagunya dan suaranya, tapi goyangnya. Makin berani dia goyang, makin viral dan populer. Kalau itu yang terjadi, maka kan menjadi haram. Kalau kemudian musik dicampur dengan sesuatu yang dilarang, enak toh band-band tertentu yang kalau mau main musik, dia makan ayam hidup-hidup. Ritualnya kan gitu, ada musik di Indonesia yang gitu. Itu kan tidak benar. Jadi pada dasarnya musik itu mubah, bukan haram. Kalau kita ngaji hadis, para sahabat itu juga tidak jarang main musik, kayak lebaran. Tentu musiknya tidak sama dengan kita. Kalau dulu rebana, terbangan, apa bahasa kita terbangan itu? Rebana toh? Ya, pakai musik itu kan sama. Musik zaman dulu kan memang begitu. Kanjeng Nabi melihat, bukan hanya kan Nabi, Sayyidah Aisyah juga melihat. Yang meriwayatkan hadis tentang musik itu Sayyidah Aisyah. Itu hadisnya sahih. Artinya sahabat biasa juga. Sehingga main musik itu asal dasarnya adalah mubah, boleh aja. Ibnu Abbas juga mengatakan mendengarkan musik itu boleh, itu sebagai hiburan, boleh aja. Tetapi kemudian Ibnu Abbas mengatakan karena mendengar musik itu adalah hiburan, maka waktu untuk hiburan tidak boleh lebih lama daripada mengerjakan tugas kewajiban. Jadi itu prinsipnya. Jadi tidak haram. Kalaupun diharamkan itu karena efek. Sama dengan catur. Apa lagi Anda yang santri? Apa? Saya nggak pernah dengar. Zaman Ustaz dulu kalau selain catur, kalau di pondok remi. Kalau nggak remi yang bulet-bulet itu apa namanya? Gaple. Kalau Anda rupanya ada main baru. Saya nggak tahu. Main-main begitu selama itu bukan untuk judi, maka sebetulnya boleh. Main remi silakan, main catur silakan, main apa yang hanya permainan begitu aja, itu boleh. Tapi kemudian bisa menjadi tidak boleh ketika lupa waktu. Enek bapak-bapak main catur ning gardu, lupa istrinya, lupa anaknya di rumah. Sampai subuh. Enek toh? Main gaple ning gardu sampai subuh. Lupa istrinya ning omah hamil. Yang butuh ditemani, butuh disupport dan seterusnya. Dulu ada seseorang datang ke rumah curhat. Anaknya itu tidak bisa dikendalikan, wakalnya setengah mati. Perempuan anaknya. Lah njaluk opo-opo ngamuk. Ngamuknya kepada bapaknya. Berani banget dia sama bapak. Saya tanya gini, dulu ketika hamil itu, ketika ibunya hamil, bapak apa yang jenengan lakukan? Enggak Ustaz, saya tuh ketika hamilnya dia, biasanya saya tinggal ke pos kampling. Jadi semalaman dia bapak ikut ning pos kampling sampai subuh. Itu loh kemudian jenengan juga ingat dulu kayaknya jenengan kurang perhatian kepada putrane jenengan ketika mereka masih di kandungan. Akhirnya dia begitu. Ada loh dampaknya itu. Jangan lupa itu. Sehingga kalau Anda yang di rumah jadi bapak atau Anda jadi ibu, kemudian anak kita nakal, berani, jangan-jangan biar pas hamil atau apa. Kalau dulu di Jogja itu ada ibu-ibu tempat kita ngekos. Suatu ketika Jumatan, anaknya laki-laki, anaknya ini kuliahnya gak main-main, dia pinter, kedokteran, kuliah fakultas kedokteran. Jumatan dibangunkan ibunya untuk Jumatan, itu marah, ibunya mau dibeleh,
digawakno berang panjang, lari ibunya. Coba habis Jumatan tuh nangis ibunya. Kok iso anak saya begitu? Apa yang kemudian terjadi? Beliau cerita, dulu ya dia itu anaknya ini apa istilah kesundulan ya. Jadi Mbak E belum gede, dia hamil. Karena merasa kesundulan, jadi ada kepikiran untuk menggugurkan. Enggak inilah, enggak sreg dengan ini. Banyak tuh ibu-ibu yang malu, kesundulan, atau kemudian ingin menggugurkan. Nah, ketika dia di kandungan, ibunya kepikiran untuk itu. Nah, begitu lahir anaknya, akhirnya berani pada orang tuanya. Gitu-gitu kadang kita lupa. Bahwa semua ada konsekuensinya, ada balasannya. Kalau Anda jadi ibu nanti, kayaknya harus noto pikiran, noto hati, noto banyak hal yang harus kita terima dengan legowo. Oke, saya kira begitu. Masih ada. Hukumnya belajar online seperti tadi, bagaimana sama dengan kita belajar kalau kita belajar tentang tasawuf, baiat dengan guru itu ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan lewat mimpi. Kalau Anda belajar Torekot, Naksabandi, salah satu jalur rantai-rantai guru ke murid, baiatnya, itu tidak semua lewat ketemu. Sebagian disampaikan lewat mimpi. Nah, kira-kira podo nggak ini? Mereka kan nggak pernah ketemu dengan gurunya secara fisik. Mereka ketemunya bahkan lebih hebat lewat mimpi. Nah, ini online ketemu. Kalau kita kemudian niatnya benar untuk belajar, insya Allah bisa. Semoga bisa. Kalau kita analogikan tadi loh, lah dalam Torekot kemudian banyak toh yang ketemu lewat, kalau dalam tasawuf itu banyak. Antara murid dan guru yang mereka dibaiat, dijanji, disumpah, itu tidak dalam fisik, tapi ketemu dalam mimpi. Kalau Anda belajar tasawuf, Anda bisa nanya pada pondok-pondok sufi, kiai-kiai tasawuf, mereka akan cerita itu. Ketemu gurunya, ketemu siapa, tidak di dalam fisik, tapi di dalam mimpi. Dan itu dihukumi sama, tapi itu dalam tasawuf ya, yang itu bisa kemudian diverifikasi. Nah, ini jauh lebih bisa diverifikasi. Artinya ketika Anda belajar secara online, itu kan jelas orangnya, jelas materinya, kalau ada sesuatu bisa diverifikasi juga. Maka sesungguhnya kan ini jauh lebih valid daripada lewat mimpi tadi. Kalau mimpi aja bisa, maka mestinya ini juga tidak ada masalah. Kan begitu. Asalkan benar. Artinya kan benar itu yang kita pelajari itu utuh. Karena sering terjadi ngaji itu dipotong. Enak toh? Yang untuk kepentingan bisnis YouTube, ngaji setengah jam dipotong menjadi 10 menitan atau 15 menitan. Maka kemudian penjelasan itu menjadi tidak utuh. Kemudian ada bagian yang mestinya penting menjadi enggak masuk karena urusan bisnis. Akhirnya menjadi salah paham. Kecuali begitu yang. Tapi sepanjang kita niatnya benar dan kita berusaha mencari yang benar, saya kira tidak ada masalah. Karena sekarang kayak ngajinya harus begitu. Pondok-pondok juga begitu, pakai online. Dan dengan online kita bisa ngaji di tempat lain. Kalau Anda ngikuti misalnya Jamaah Masjidil Haram, kan bisa dari sini. Tapi Anda nggak kayak Mas Sadik ikut sholat Masjidil Haram Jumatan, ikut Jumatan di depan masjid. Ya enggak, itu kan guyonan untuk dia aja. Tapi hal yang hanya untuk thalabul ilmu silahkan, boleh. Saya kira begitu. Baik, Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.